Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak barang-barang manjatan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga penlemak nenek mau kita kembali bermuajah, mau kita kembali beribadah dalam rangka menyaksikan sebuah acara yang sangat sakral dalam agama kita. Dinamakan sakral karena hanya acara inilah yang menjadikan sesuatu yang tadinya haram sekarang berubah menjadi halal, yang tadinya berdosa sekarang berubah menjadi amal saleh, yang tadinya akan maksiat sekarang berubah menjadi ibadah, yaitu akad nikah antara saudara Marzuki Rahman dengan saudari Yuliana Afrina, yang mudah-mudahan keduanya mendapatkan ridho Allah dengan kesaksian bulan Sya'ban serta nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan keduanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat musyahidin musyahidat, para syuhud akad nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan pernikahan nono oleh para ulama paling mudah. Mengesahkan pernikahan. Asalkan wali wahruka Marzuki Rahman, aku nikah EP barang anakku Yuliana Afrina, mas kawin sekian. Ku terima nikah anak pesah tanpa menyebutkan mas kawin. Namun masalah sah, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mas kawin hukumna sunnah. Nyebut mas kawin niki sunnah. Dagak mas kawin dek nara lagu nyingga ngotang sunnat menyebutkan mas kawin. Bahkan dalam mazhab Maliki, namun wali wahrukat Marzuki Rahman, aku nikah EP barang anakku Yuliana Afrina, mas kawinna sekian. Ger-ger Marzuki, ku terima nikah anak sah dalam mazhab Maliki. Dakak nangonek sekedik sah, si penting dek nangonek menurut kebiasaan. Akan mengesahkan pernikahan nenek muda, si penting pas lapasnya. Dek nangadu lapas si lain nikah atau zawaj. Lagu nama masyarakat yang ya dek ini sah, karena masyarakat yang dek tahu nyebut nikah arak sih apa sebutnya terikah doang, ku terikah kan itu. Sampai 12 kali nyebut terikah doang. Ya nak ku nerima iya, ku mena karena terikah. Sampai 13 kali angkat tangan wali. Ku salah wah menang aja. Ya ku tahu nyebut nikah terikah doang. Namun ingat tu aja bayak nasah meninggal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak boleh kita anggap enteng, anggap ringan adalah anjuran kepada pengantin, saksi dan wali untuk mengucap istighfar, syahadatain, sholawat. Niki sunnah, tetapi menentukan sah dan batalnya pernikahan. Ulama membuat dalam buku kepenghuluan, wahai para penghulu, wahai kepala-kepala gua, suruh pengantin, saksi dan wali itu baca istighfar 3 kali. Kenapa? Anjuran dari para ulama ini nggak main-main. Kalau walinya wali fasik, atau kita semua ini saksinya fasik. Arti fasik ini misalkan kita main voli atau nyemur tembakau lalu serangan kondak doang. Sementara nutup aurat dengan mama pusat sampai lutut nenek hukumnya wajib. Lagu ketempo doang bukan nenek bilang dulu, maka ini dihukumi kita fasik. Kalau wali menikahkan sementara wali itu fasik, dalam mazhab Syafi'i ya sah pernikahan. Atau saksi selapukna fasik, ya sah pernikahan. Maka oleh para ulama dianjurkan saksi wali itu untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya kita semua keluar dari kefasikan, sehingga pernikahannya ini sah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah arak dalil? Arak dalil. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara
wa yumnidkum bi amwali wa banin. Kalau pengantin sudah baca istighfar 3 kali dijanjikan Allah, mereka akan punya anak yang banyak, anak yang bermanfaat, anak yang berkah. Gara-gara apa? Bacaan istighfar. Lagu Arab dengan lengkap beda ganduh istighfar. Dalilnya mana? Tiang cari, Ustaz, beda dalilnya. Ternyata saya buntuti enggak punya dalil. Enggak ada dalil. Kemudian baca syahadatain, enggak main-main. Ulama mengatakan baca syahadatain. Kenapa? Kata Rasulullah, man aqarra bit tauhid nafa'u zalik. Saya baca kalimat tauhid bermanfaat untuk orang itu. Umar pernah nanya kepada Rasulullah, kalau orang yang baru masuk Islam itu aku hadiahkan syahadatainnya kepada orang sudah meninggal dunia, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, man aqarra tauhid nafa'u zalik. Saya baca kalimat tauhid la ilaha illallah itu juga bermanfaat hatta kepada orang yang sudah meninggal dunia, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalau kita baca sholawat kepada Rasulullah. Kalau kita baca sholawat itu pertanda orang-orang yang akan masuk akan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika lewat kubur, ketika kita lewat kuburan, kita baca sholawat, orang-orang di kubur kalau disiksa seket dengan siksa dalam kubur, ketika satu orang baca sholawat ketika masuk kubur itu, maka seket dengan siksa nono diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya ulama menyuruh kita istighfar, syahadatain dan sholawat, dan jangan kita tinggalkan sampai mati. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga untuk kedua mempelai. Oleh para ulama merangkum, kalau orang sudah menikah, Marzuki, Yuliana, maka muncul yang namanya al-huquq wal wajibat. Hak-hak, kewajiban-kewajiban muncul ketika orang itu sudah menikah. Di zaman Nabi ketika Rasulullah mengatakan dengan Nina sekarang wah beda yang hak, dengan mama beda yang hak, kaget selaput sahabat. Tumben-tumben pandengar dengan Nina sekarang punya hak. Mulai si beda yang hak nu dengan mama doang. Namun dengan Nina kanggo tajual, kanggo hibahang, kanggo warisan. Waktu zaman jahiliyah itu, perempuan ini dianggap sampah, bahkan lebih rendah daripada sampah. Bau tak beli, bau tak buang, bau tak jual. Bahkan ketika anak perempuan lahir ditanam hidup-hidup di zaman jahiliyah itu. Maka bersyukurlah para perempuan ketika hadir baginda Rasulullah dengan Nina pada yang hak pada marat dengan mama. Maka sahabat berketuan, wahai Rasulullah, apa hak dengan Nina kepada dengan mama? Artinya apa kewajiban dengan mama timpak dengan Nina? Mungkin ini yang ditakuti sama Ustadz Qori kita ini, sampai sekarang nggak nikah-nikah gara-gara kewajiban. Katanya para ulama itu, man talaba akhan bila aibin baqiya bila ahin. Ai meta dengan Nina sempurna narak cacatna. Inges nato, sugi nato, anak nunggal balik. Keturunan ulama bagus-bagus. Kemudian solehah, agamana bagus. Ai meta dengan Nina sempurna tanpa cacat, baqiya bila ahin, sampai mati yang nagin badiang awal. Sampai mati lagi nikah Ustaz. Muntamita dengan Nina sempurna. I penting nono agamana bagus. I penting agamana bagus. Jadi dengan Nina, kata Rasulullah itu punya hak. Sahabat nanya apa hak dengan Nina? Kata Rasulullah, Marzuki Rahman, hak dengan Nina kewajibannya Marzuki Rahman. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Tiang cuma nyampaikan doang. Antut ta'imaha iza ta'imta. Si pertama Marzuki, kasih dia makanan apa yang engkau makan. Artinya apa kata ulama? Yang berkewajiban mongka ngelak nampi meli-meni ngetong-ngetenono misuk meni Marzuki Rahman. Siap menikah, siap mongkak Marzuki. Siap mongkak ke? Salah. Hah? Dengar nana Yuliana, siap mongkak. Santai Yuliana bareng lawan. Ya orang mongkak-mongkak. Cuma lemak, tidur-tidur. Pegawaian dengan mama nana. Bahkan pegawai dengan mama nenek lekan nampi meni, misuk meni, kemudian ngelaiya, kemudian mencicipi sama si benang, menyuapi istri. Kata ulama, berukna 100% kewajiban dengan mama kepada dengan Nina.
sampai menyuapi. Marzuki siap menyuapi? Siap. Siap nengka doang, cuma bedang anak jerak. Kalau seandainya dengan Nina ngelak mongkak, namun nameta ongkos dengan Nina kanggo nengka ulama. Namun dengan Nina mongkak kanggo nameta ongkos. Jelo harian 1 siu mongkak. Kanggo Yuliana harian kenawam deh. Kumana karena kewajiban Marzuki Rahman yang mongkak. Yang kedua kata Rasulullah wa taqsuha iza tasaita. Kasih dia pakaian apa yang engkau pakai. Artinya apa? Mopok pegawaian dengan mama Marzuki Rahman. Mopok kewajiban dengan mama. Dengan Nina dekna ulah mopok dekna kewajiban. Tapi ketika perempuan itu mencuci pakaian suaminya, kata Allahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa khati'atin wa rafa'alaha alfa darajatin. Dengan Nina ketika mencuci sai cawat dengan mama doang. Cawat semamakna, cawat awana sai doang nenek. Ngangkat siu derajat, ngembang pahala siu pahala, ngampunin dosa 2 yu dosa. Ini lah ngambil pahala lagu dengan Nina. Lagu kewajiban dengan mama. Lagu munagawi dengan Nina pahalana luar biasa. Nono sai doang nono, nak Yuliana. Muna apa angkan cocok dengan Nina sili mun lemak-lemak iya narak pupuan penjering kanggo sili dengan Nina ku bena pahala naik narak karena mopok pakaian dengan mama pahalana luar biasa. Yuliana April. Kemudian oleh karena itu, karena kewajiban dengan mama tagawe dengan Nina dikerjakan oleh istri kita, kata Rasulullah la tadribil wajha. Wahai dengan mama, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau sakiti dia. Kenapa? Baru 75% kewajiban dengan mama dikerjakan oleh istri kita. Wala tuqabbih, jangan engkau jelekkan dia, jangan engkau jelekkan bapaknya, ibunya, keluarganya. Wala tahjur illa fil bait, jangan tinggalkan dia kecuali dengan izinnya. Ini aja sugul mendak pegem ben nenek ngembang ai penuh balu. Dengan ngembang ai embangkat kebon itu balu ngembang ai. Celak kata ngembang ai midang ngembang ai taizin pen senina ta Marzuki Rahman ya. Kalau kita keluar minimal dia tahu. Kenapa perempuan sekarang jarang yang seperti Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah ditinggal oleh Rasulullah 3 hari 3 malam, nggak ada rasa su'zon dalam hatinya. Jangan-jangan Rasulullah midang, nggak ada. Husnuzon ini tumbuhkan husnuzon itu, Juliana. Walaupun pergi suami tanpa izin, tanpa berita, tanpa kabar, munculkan husnuzon biar kalian punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampai arak sahabat silang doang le awan. Sampai lalu tipak Umar bin Khattab, ternyata sampai Umar juga dimarah sama istri. Kemudian dinasihati sama Umar, Umar, wahai sahabat, kenapa istri kita tidak boleh kita marahi, tidak boleh kita pukul-pukul, walaupun dia marah, walaupun dia rewel, walaupun dia suka marah tiap hari tiap malam. Kata Umar, aku ingat sabda Rasulullah, kun indan nafsi karradin wa indal ahli kasabiyi. Wahai dengan mama piak lepe mun pesugol lekan bale gagah perkasa ya tabau rendahang le dengan lagu mun pedayat awa pepen bale anak pen bale kasabiyi. Jadilah engkau seperti bayi, seperti anak kecil. Istri marah, diam, marah dia kecil, silang nangis. Begitu kata Rasulullah. Kenapa? Karena kewajiban kita dikerjakan oleh istri kita. Mongkak kewajiban ta dengan Nina gawe iya, mokpok kewajiban ta dengan Nina gawe iya. Bahkan dalam kalamnya Imam Syafi'i dalam Al-Qom itu termasuk kewajiban dengan mama nyusuin anak. Marzuki Rahman tahu pikir nyusuin anak kita tahu nyusu dong tahu kewajiban ta dengan mama menyusui anak. Artinya apa nak ulama? Ketika istri kita tidak punya air susu, kitalah yang berkewajiban memberikan susu. Makanya yang punya kewajiban menyusui dengan mama. Seandainya istri minta jatah per hari nyusuin 1 siu, mopok 1 siu, mongkak 1 siu per hari 300 siu, kanggo dengan Nina
pelaku kanggo ibu-ibu lagu ya nara dengan Nina itu ya Marzuki Rahman angkan tak bersyukur pada yang dengan Nina ya nara masih awantan dengerta laku upak mopok upak ngelak upak nyusil ya nara masih. Oleh karena itu kata Rasulullah jangan engkau sakiti dia. Kenapa? Kewajiban kita banyak dikerjakan oleh istri kita sampai kata ulama itu perjalanan langkah dengan Nina pendalam aja lo 15 km jok pondok jok pupuan jemuria ngendang meni macam-macam no dengan Nina dong iya padahal itu kewajiban kita kewajiban dengan Nina cuman saya doang baiti jannati piak balempe jari surga awampe enggak nah siapa yang spring bed na harum na bagus na bersih ya na spring bed lang tidur tiba-tiba dono panci itu sigon itu pemongkak itu senduk itu na bersih kubena supaya suami kita ketika keluar rumah dia pingin sekali supaya cepat pulang balik lagi ke rumah. Itu namanya baiti jannati rumah tanggaku laksana surgaku kata dengan mama ketika dia keluar kerja keluar rumah itu dia mengatakan baiti jannati dia rindu kepada rumah ketika kerja dia rindu kepada rumah sehingga pas masa pulangnya dia enggak singgah ke sana kemari kecuali langsung menghadap kepada rumahnya kepada istrinya enggak kewajiban dengan Nina nyiapang spring enggak kewajiban dengan Nina itu kalau kita meluruskan ajaran agama ya Bu Rasulullah ketika akan meninggal dunia an-nisa dengan mama pada jaga dengan Nina jaga dengan Nina jaga dengan Nina. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pernikahan Marzuki Rahman dengan Yuliana Afrina mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk rahmat bulan Sya'ban tetapi yang perlu yang ingat karing 15 delo nih bulan Ramadan. Onya Marzuki Rahman di mun kejelo ya terganggu kecuali tak lupa nak gube-gube lagu pelupa tengah jam misalkan pas jangan main-main nah ngingetang le Iliana Ramadan ini aduh kedung maka bayar kafarat i pertama merdeka yang budak ite nerak budak puasa 2 bulan berturut-turut mampu puasa 2 bulan berturut-turut Marzuki Rahman wahna sampai ahulan tengah tiba-tiba lemah itu bolong pe puasa pe ulang malik lekan awal berat angkan mun bulan puasa mun kejedoja agak pisah-pisah ketik nah bareh maghrib iya pe kadu buka kanggo mangan sahur ngadu iya mesti kanggo sila awangku pe buka aduh nini wah sila awangku mangan sahur aduh nini wah jari wah kubena pengantin yang aku bebuka ngadu nono kanggo mangan sahur ngadu nono mesti tetap ngardian mangan sahur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan arah manfaat khusus kepada kedua mempelai. Sekian dari tiang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.